TikTok Shop ditutup 4 Oktober 2023. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Bimo Digipreneur, Digital Entrepreneur Partner. Oke teman-teman, jadi di video ini saya ingin share berbagi tentang informasi ditutupnya TikTok Shop di tanggal 4 Oktober 2023 jam 5 sore, dan tepat di jam 5 sore ini juga saya upload video untuk menginformasikan ke teman-teman ya. Kita akan bahas bareng-bareng sebenarnya apa yang terjadi, lalu kedepannya bagaimana, dan info dari orang dalam seperti apa ya. Simak video ini sampai habis supaya teman-teman, setidaknya teman-teman bisa menambahkan referensi pertimbangan apakah akan hanya menunggu atau dan lain sebagainya. Dan berikut juga nanti saya akan berikan saran-saran dari peristiwa ini kita belajar apa, lalu next plan-nya seperti apa, dan plan TikTok pun seperti apa. Oke, tanpa berlama-lama, jadi kemarin itu ada email, hampir semua yang daftar TikTok seller itu dapat email seperti ini ya. Dan setelah dapat email ini saya langsung menghubungi tim TikTok, orang dalam ya. Ya bahasanya koncone wong pusat itu. Tapi pusatnya pusat TikTok ya, bukan pusatnya negeri Konoha ya. Nah, jadi saya langsung menanyakan ke tim TikToknya, orang dalam. Karena saya di TikTok sebagai MCN, jadi ada akses ke dalam. Nah, kemudian saya langsung ditelepon. Jadi saya kaget karena biasanya dibales chat, tapi ditelepon langsung gitu. Iya betul Kak Bimo, terkait dengan email. Sebenarnya kami tidak ingin menginformasikan apapun, tetapi karena seller sudah dapat email, jadi saya benarkan bahwa TikTok itu ditutup, TikTok Shop-nya ya, ditutup di Indonesia dan sesuai dengan permintaan pemerintah ya. Dan TikTok akan hadir dengan new plan ya, dengan new plan artinya apa? Ada plan baru ya, yang pasti akan sesuai dengan apa yang diinginkan pemerintah Indonesia, karena harus patut dan tunduk di pemerintah Indonesia. Jadi sementara keranjang kuningnya akan hilang, kemudian TikTok Shop-nya juga akan hilang. Istilahnya bahasanya dari orang dalam ini tadi mengatakan bahwa disuspend ya. Jadi TikTok akan disuspend untuk beberapa waktu sampai permintaan pemerintah Indonesia itu dipenuhi oleh TikTok, terutama dalam perizinannya ya, karena TikTok itu tidak boleh sebagai social commerce. Jadi sosial medianya nggak boleh digabung menjadi satu dengan e-commerce-nya. Kalau e-commerce ya e-commerce saja, kalau sosial media ya sosial media saja, seperti beberapa marketplace lain di Indonesia. Ya, terlepas dari isu pro dan kontra tanah lorek, tanah hijau atau yang lain-lainnya, kita detailkan emailnya. Jadi teman-teman, kita belajar memahami bahasa-bahasa email dari TikTok ini gimana sih maksudnya gitu ya. Jadi melalui email ini kami menyampaikan bahwa kami memahami kekhawatiran Anda dan kami sangat berterima kasih atas kesabaran serta dukungan Anda dalam beberapa hari terakhir ya, karena memang TikTok melihat banyak yang mendukung ya. Banyak yang mendukung gitu. Kemudian prioritas kami adalah tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu kami tidak akan lagi memfasilitasi transaksi e-commerce di TikTok Shop Indonesia mulai tanggal 4 Oktober 2023 jam 17. Ini jam saya upload video ini. Kami akan terus bekerja sama dengan pemerintah untuk menemukan cara terbaik agar dapat melayani Anda kembali di masa depan ya. Masa depan itu artinya 1 menit lagi ya masa depan, 1 hari lagi ya masa depan, 1 minggu lagi masa depan, seperti ini disampaikan dari tim TikTok. Kita belum tahu disuspendnya berapa lama, karena untuk mengikuti apa yang diminta pemerintah Indonesia pastinya butuh waktu, apalagi sistem IT-nya, perizinannya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian pesanan yang sudah jalan gimana nih, komisi yang sudah jalan cair nggak nih gitu. Nah, kita lanjut di next emailnya ya. Jadi emailnya ini kan ke bawah penuh, tapi saya potong-potong biar lebih jelas ya. Tim kami berkomitmen hadir untuk memberikan dukungan penuh terhadap pemenuhan pesanan ya, baik yang telah maupun sedang berlangsung ya, beserta layanan pelanggan. Jadi semua pelayanan pelanggan TikTok Shop tetap didukung ya, yang telah maupun yang berlangsung. Kami akan mendampingi seller TikTok Shop Indonesia untuk melalui masa sulit ini. Jadi teman-teman, ini berkaitan dengan pesanan dan komisi dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pesanan. Jadi selama pengiriman pesanan itu sebelum keranjang kuningnya hilang, pasti ini masih bisa diproses ya, tergantung sellernya nih. Sellernya mau kirim atau enggak gitu. Kalau mau kirim berarti masih didampingi di TikTok Shop. Masih ada kesempatan barang terkirim dan juga komisinya cair. Jadi bagusnya TikTok ini tidak langsung menghilang teman-teman ya. Jadi TikTok masih memberikan dukungan penuh, artinya memantau produk-produk yang sudah dikirim, baik nanti penyelesaian pesanan, dana pesanan, kemudian termasuk komisi,
semua masih dipantau oleh TikTok. Bahkan seller bisa menghubungi tim TikTok Shop Indonesia melalui link ini ya. Jadi di email itu ada link ini, bisa langsung diklik kalau butuh bantuan lebih lanjut. Kemudian kita fokus di yang saya blok merah ya. Komitmen kami terhadap Indonesia tetap kuat dan kami terus berupaya melakukan penyesuaian produk untuk menemukan cara inovatif dalam mendukung pertumbuhan jangka panjang komunitas UMKM di Indonesia. Jadi kalau saya mengamati bahasa ini, TikTok Shop ini tidak akan mundur begitu saja, menghilang pamit dari Indonesia ya. Karena dari kalimat ini saya bisa memprediksi bahwa TikTok akan segera kembali, akan segera comeback ya TikTok Shop-nya. Komitmen kami terhadap Indonesia tetap kuat dan terus berupaya. Ini kalau misalkan TikTok mau kabur, nggak perlu ada kalimat-kalimat seperti ini. Maksudnya kalau udahlah Indonesia ribet lah, saya pamit aja lah, nggak usah ada TikTok Shop gitu. TikTok aplikasi aja buat mandi-mandi lumpur gitu kan. Ya jangan sampai nanti alih profesi jadi tukang mandi lumpur ya, gara-gara TikTok Shop-nya nggak di Indonesia lagi. Nah kalau dari kalimat ini, saya memprediksi TikTok Shop akan segera kembali ya. Jadi mereka masih menaruh harapan besar untuk kembali ke Indonesia, namun kan ini berkaitan juga dengan pemerintah Indonesia ya. Jadi pengertian dan dukungan Anda sangat kami hargai. Kami berharap dapat bekerja sama dengan Anda kembali ya. Jadi ini bukan kalimat orang pamit. Ibaratnya ini kalau sama Ayang gitu baru mau LDRan ya. Nanti aku pasti mudik pulang kampung untuk menemuimu, untuk melamarmu gitu loh ya. Jadi tidak usah panik, slow, santai, tenang ya. Kemudian apa rencana TikTok nih dari setelah dihapusnya TikTok Shop Indonesia dengan begitu tegasnya pemerintah Indonesia? Apa rencana TikTok? Nah sebelum ke rencana kita ambil pembelajaran dulu. Yang pertama pembelajarannya adalah jangan terlalu nyaman dengan hanya memiliki satu sumber income. Jadi teman-teman mungkin banyak yang saat ini hanya menjadi content creator saja, bahkan bisa jadi ada yang sudah awalnya kerja terus resign menjadi content creator full ya, karena untuk mencukupi keluarga jauh daripada gaji-gaji di kantor dan lain sebagainya. Nah, saran saya ini menjadi momen pembelajaran yang tepat untuk penyadaran kita semua bahwa jangan terlalu nyaman hanya dengan memiliki satu sumber income ya. Itu jangan terlalu nyaman, artinya punyalah sumber income yang lebih dari satu, sehingga ketika ada salah satu yang goyang, Anda masih punya income ya. Kemudian miliki mental pengusaha, artinya ya kalau pengusaha itu hal begini biasa gitu ya. Jangan terlalu galau, apalagi sibuk antara pro dengan kontra yang tidak akan mendatangkan cuan ya. Kenapa? Karena ya kita siapa sih di mata pemerintah gitu loh. Jujur aja nih ya, kita siapa sih di mata pemerintah? Kita mau bersuara keras sekencang apapun sampai kontennya FYP berturut-turut, kayaknya nggak akan mengubah peraturan di Indonesia gitu. Jadi mending miliki mental pengusaha. Maksudnya gimana? Ya kita harus action sumber income lain juga. Ada nggak sih peluang lain yang masih bisa dikerjakan di rumah, masih bisa cuan dengan mudah dan menyenangkan dan lain sebagainya ya. Kemudian jadilah multi talent dan multiple income. Ini yang saya juga share beberapa kali di grup kelas yang happy hoki, ke teman-teman CTA ya. Saya berikan saran ke mereka, jadilah multi talent dan multiple income. Artinya apa? Bisalah lebih dari satu bidang. Usahakan teman-teman menguasai lebih dari satu platform, sehingga ketika salah satunya lagi sedang tidak baik, teman-teman masih ada platform lain. Tujuannya apa? Supaya multiple income, punya sumber income yang tidak hanya satu. Nah kemudian apa selanjutnya nih? Ini rencana saya ya. Rencana saya adalah satu, menunggu comeback TikTok ya. Menunggu comeback TikTok. Nah sambil menunggu ngapain? Pertanyaannya itu. Jangan sampai hanya sibuk ya, sibuk rebahan. Jadi nunggu comeback TikTok sambil ngapain? Nah kalau saya sedang mematangkan dua cara cuan dengan mudah dan menyenangkan lainnya ya, selain dari TikTok Shop. Jadi tim riset sedang menggodok, bahkan sudah mulai bikin video tutorial untuk membantu teman-teman, memfasilitasi teman-teman yang pengen dapat cuan lagi, mungkin di platform lain, mungkin dengan cara lain gitu ya. Intinya masih bisa dikerjakan dari rumah, masih bisa sambil ngurus anak, ngurus suami, masih bisa, mungkin teman-teman yang pengangguran nggak punya kerjaan masih bisa menghasilkan ya. Nanti kalau misalkan sudah matang banget pasti akan kami share ya. Jadi teman-teman pantau terus channel YouTube ini. Nah berikutnya, jika TikTok kembali,
jadi punya minimal 3 sumber rezeki. Nah, saya kan sedang mematangkan 2 cara nih, ya. Walaupun 2 cara ini sudah dijalankan oleh tim riset, ya tinggal di-sharekan ke teman-teman. Kalau misalkan nanti TikTok Shop kembali dengan new plan-nya, artinya teman-teman jadi punya 3 sumber rezeki, lebih tenang lagi daripada sebelumnya. Paham sampai di sini ya, apa pembelajaran berharganya, ya. Bagaimana menjadi seorang mental pengusaha gitu. Jadi teman-teman nanti minimal punya 3 sumber rezeki yang sama-sama bisa memberikan income. Jadi kedepannya lebih tenang lagi. Ketika ada salah satu yang agak sepi atau ada problem regulasi atau apapun, teman-teman masih ada sumber-sumber yang lainnya. Jadi ini menjadi pembelajaran yang sangat positif sekali. Kemudian terus menciptakan sistem income masuk. Ini yang saya lakukan terus-menerus adalah menciptakan sistem income masuk, kemudian mendelegasikan, lalu membuatnya menjadi passive income, lalu menciptakan sistem income masuk lagi. Belajar dari Robert Kiyosaki, jangan fokus mengejar uangnya, tetapi buatlah sistem income masuknya gitu. Nah, apa sih rencana TikTok ke depannya? Oke, ini prediksi saya ya. Jadi ini prediksi, bukan info dari orang dalam. Walaupun ada sedikit bocoran juga, tapi saya tidak berani mengklaim ini dari orang dalam karena saya sangat menghargai beliau. Jadi ini prediksi saya ya, prediksi saya pribadi seorang Bimo Digipreneur. Yang pertama adalah akan ada aplikasi khusus e-commerce. Ya ini prediksi saja ya teman-teman. Sehingga nanti sosial media dan e-commerce ini terpisah. Bisa jadi nanti tetap masih bisa bikin video, ada keranjang kuningnya, namun belanjanya di aplikasi lain, bukan di aplikasi TikTok. Jadi bisa jadi aplikasinya terpisah. Aplikasi untuk ngonten, nonton video, sama untuk belanja terpisah, sesuai dengan permintaan pemerintah Indonesia. Berikutnya, TikTok akan mengurus izin e-commerce. Jadi karena beberapa berita yang muncul ya, saya sampai nggak tahu nih yang benar yang mana ya gitu. Ininya TikTok akan mengurus izin e-commerce-nya supaya apa? Ya kedepannya jauh lebih lancar gitu loh. Lebih tancap maksimal lagi gasnya gitu. Jadi akan mengurus izin e-commerce-nya. Nah, ngurus izin ini kan di Indonesia ya teman-teman bisa cepat, bisa lebih cepat, bisa lambat, kita nggak pernah tahu. Makanya pihak TikTok mengatakan untuk masa suspendnya kita tidak bisa pastikan Kak, karena kan ada keterkaitannya dengan pemerintah Indonesia juga gitu. Nah, terkait dengan itu saya juga ada sedikit dongeng dari negeri Konoha, bukan Indonesia ya, negeri Konoha. Jadi ini ada Pak Kipli, jadi dan di sini ada Pak Opang ya, bukan Opung loh ya, Pak Opang. Ya, Pak Kipli ini dia itu seorang bisa dikatakan lurah lah ya, jabatannya lurah gitu ya. Ini dia melarang adanya aplikasi TokTok yang mempengaruhi masyarakatnya, rakyat di lurah itu gitu ya. Ada aplikasi TokTok yang bukan TikTok ya, TokTok, aplikasi TokTok. Nah, kemudian karena dilarangnya ini, saya menemukan screenshot postingan Instagram yang sampai disponsori gitu ya. Kemudian di situ saya temukan membahas pasar lain gitu ya. Pasar lain yang warnanya bukan oranye ya, agak keorenan lah gitu. Di situ memastikan ya muji-muji lah aplikasi itu. Nah, namun si TokTok ini tadi itu dia nggak kalah cerdas ya. Si TokTok ini langsung menghubungi si Opang ya, bukan Opung tapi Opang. Nggak tahu ngapain ya, pokoknya dia menemui langsung ya CEO-nya TokTok ini. Nah menariknya di hari kemarin itu saya baca berita, kok tiba-tiba kantornya Pak Kipli ini digeledah gitu ya, terkait dengan kasus korupsi garam atau apa ya, bukan gula ya, garam. Ini harus hati-hati banget. Artinya ada sesuatu hal yang menarik untuk diamati lah. Saya tidak mau judgement apapun, tetapi ini menarik sekali. Kira-kira ini sih kalau Pak Opang ini lebih tinggi dari lurah sih ya, pangkatnya lebih tinggi dari lurah. Jadi kita akan amati nih dari sini karena ini berkaitan dengan perizinan ya. Jadi Pak Kipli dengan Pak Opang ini kira-kira akan seperti apa gitu. Apakah pemeriksaan kantornya yang terkait dengan korupsi garam ya, bukan gula ya. Korupsi garam itu ada kaitannya dengan ini semua, apakah kebetulan atau enggak tahu ya. Saya enggak tahu, ini saya hanya
dongeng dari cerita negeri Konoha, bukan Indonesia. Indonesia mah baik-baik saja ya, perizinannya oke-oke semua gitu. Nah, kita doakan bersama-sama terlepas dari prahara negeri Konoha ini, TikTok bisa selesai ngurus perizinan dan juga bisa mengikuti permintaan dari perundang-undangan Indonesia dan resmi kembali. Dan akhirnya goalsnya adalah TikTok comeback. Kita doakan sama-sama terbaik buat semuanya lah. Jadi kalau TikTok comeback ya UMKM juga bagus ya. Kemudian pasar Tanah Lorek, Tanah Hijau, Tanah Kuning itu juga makin rame, tetap rame, semua rezekinya lancar. Dan teman-teman yang pengen tahu 2 plan saya terkait dengan sistem income masuk yang bisa dicapai dengan cara mudah dan menyenangkan, teman-teman bisa cek deskripsi atau pantau YouTube ini atau masuk ke channel Telegram saya untuk memantau kira-kira apa yang sedang saya persiapkan untuk memfasilitasi teman-teman supaya sambil menunggu TikTok kembali, kalau bisa kembali, teman-teman masih bisa menghasilkan cuan dengan mudah dan menyenangkan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika ada update pasti akan saya update kembali. Jika ada info dari orang dalam saya akan share buat teman-teman semuanya. Dan saya doakan dengan disuspendnya TikTok ini teman-teman semua masih bisa diberikan rezeki dengan cara yang lain, diberikan kesehatan, kelimpahan, dan tetap bisa menghidupi keluarga. Pokoknya doa terbaiklah buat teman-teman subscriber di sini ya. Akhir kata, terima kasih, sampai ketemu di info-info berikutnya.